kalian bisa mendapatkan profit hingga 18.000% ya guys ya. Oke, setelah sebelumnya kita udah mereview ya copy trading yang ada di exchanger crypto Bitget ini. Pada video kali ini ya kita akan membahas lebih detail ya bagaimana sih cara memilih elite trader ataupun master trader yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Maksud dari sesuai di sini adalah yang memang kita butuhkan ya. Apakah kita mau elite trader yang ROI-nya itu paling tinggi ataupun yang asset under management-nya paling tinggi ya, ataupun berdasarkan jumlah pengikutnya ya. Jadi nanti ya di sini kita akan menggunakan fitur perbandingan yang ada di copy trading Bitget ini ya guys ya. Nah, saat ini saya udah ada di website resmi dari exchanger crypto Bitget-nya. Nah, untuk kita bisa memaksimalkan fitur perbandingannya ini ya, kita bisa scroll aja ke bagian bawah. Nah, teman-teman tinggal tentukan terlebih dahulu ya, kalian itu mau mencari elite trader di pasar apa ya, apakah di pasar future ataupun di pasar elite sport ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan contohkan membandingkan elite trader yang ada di pasar future ya. Katakanlah di sini kita ingin membandingkan misalnya si ini ya, si BG user ini ya. Kita coba klik aja ya, kita klik kanan. Nah, setelah teman-teman klik kanan ya, nantinya itu di sini ada menu seperti ini ya. Ini namanya menu VS. Jadi kalian tinggal klik aja menu VS ini. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa memasukkan beberapa elite trader langsung ya, ataupun beberapa master trader langsung untuk teman-teman bisa bandingkan nih ya. Kira-kira dari beberapa elite trader ini itu siapa yang paling cocok sama kalian. Jadi untuk perbandingannya itu kalian bisa lihat di sini ya, ada beberapa yang bisa teman-teman bandingkan. Misalnya kita bisa bandingkan total perdagangan yang udah mereka lakukan ya, ataupun hari bergabungnya. Kira-kira dari sekian elite trader ini itu siapa yang paling berpengalaman, ataupun siapa yang udah paling lama bergabung menjadi copy trader dari Bitget ini ya, ataupun dari segi pengikutnya ya, ataupun jumlah pemantaunya ya. Jumlah pemantau ini adalah orang-orang yang menambahkan mereka ke wishlist mereka ya, dan sebagainya ya guys ya. Jadi di sini sebagai contoh, di sini kita akan mencoba menambahkan 4 elite trader yang akan kita lihat sama-sama ya, kira-kira di antara keempat ini itu yang mana yang paling worth it. Nah, kalau misalnya teman-teman itu udah tahu beberapa elite trader yang pengen kalian ikuti ya, kalian tinggal cari aja nama mereka, nanti akan ketemu. Tapi kalau memang kalian itu belum tahu sama sekali kira-kira elite trader mana nih ya yang bisa jadi nominasi kalian ikuti ya, kalian bisa cari manual seperti ini ya. Kalau saya pribadi itu lihatnya itu gampang aja ya. Selain kita lihat ROI-nya ya, ataupun jumlah profit yang udah pernah dicapai selama ini, saya juga akan lihat grafiknya ini ya. Kalau misalnya grafiknya itu melandai ya dari bawah ke atas ya, itu biasanya adalah salah satu elite trader yang patut kita ikuti. Karena walaupun katakanlah ROI-nya itu tipis ya, kayak gini ya, tidak sebesar ROI yang dimiliki elite trader sebelumnya ya, tapi dia melandai ya. Melandainya itu menunjukkan adanya profit ya, walaupun profitnya itu kecil. Paham ya guys ya? Jadi walaupun profitnya kecil ya, tapi dia tetap naik ya. Nah, kalau ini kan nggak terlalu signifikan naiknya. Nah, kita coba cari lain lagi ya. Nah, misalnya ini ya. Jadi kalau di awal-awal dia itu sempat drawdown-nya itu tinggi mungkin ya. Kemudian untuk selanjutnya dia melandainya itu menunjukkan arah kenaikan ya, seperti ini. Jadi intinya kalau saya pribadi ya, saya lebih suka elite trader yang profitnya itu ataupun ROI-nya itu nggak terlalu tinggi ya, tapi menunjukkan grafik ke atas ya. Jadi grafiknya itu mirip dengan RDPU ataupun RDPT lah ya. Walaupun profitnya kecil tapi tetap menunjukkan kenaikan. Nah, itu elite trader yang saya suka. Nah, tapi karena video ini itu sebagai contoh aja ya, kita akan mencontohkan untuk membandingkan elite trader yang ROI-nya itu cukup tinggi-tinggi ya. Katakanlah kayak si Jessica QF ini ya. Dia itu ROI-nya mencapai 16.000%. Nah, coba ini kita bandingkan ya. Kita udah tambahkan satu. Kemudian si Levermodo ini juga cukup tinggi ya. ROI-nya itu mencapai 16.000% ya. Kemudian yang ketiga itu ini ya, No Money No Funny.
Ini 18.000% ROI-nya. Kemudian yang keempat itu katakanlah kita akan masukkan si BG Lamborghini ini. Ya, jadi di sini kita udah menambahkan 4 elite trader ya berdasarkan ROI-nya yang cukup tinggi ya. Rata-rata ROI-nya itu di belasan ribu. Nah, kalau udah kita tambahkan ke 4 elite trader tadi, kalian tinggal klik aja tambah 4 trader seperti ini ya. Maka nanti secara otomatis dia akan muncul di sini ya guys ya. Nah, kalau udah muncul di seperti ini ya, maka nanti data-datanya itu akan muncul di bawah ini. Jadi kita bisa lihat langsung kira-kira dari keempat trader ini itu dari segi total perdagangannya itu siapa yang paling banyak ya, ataupun dari segi harinya itu siapa yang paling lama dan sebagainya. Dan untuk memudahkan kita ya, kita juga bisa sorot kinerja mereka guys ya. Fungsi dari sorot kinerja ini itu seperti ini ya. Jadi nanti kalau dimerahin seperti ini itu artinya yang paling bagus ya. Misalnya ya dari segi hari bergabung. Nah, dari keempat trader ini ya yang paling lama bergabungnya itu kan si Jessica QF ya. Jessica QF ini itu terhitung udah bergabung selama 94 hari. Atau kalau dibulankan itu kurang lebih sekitar 3 bulan lah ya. Sementara 3 trader lainnya itu baru 77 hari ya. Ada yang baru 1 bulan lebih, ada yang baru 2 bulan ya, dan sebagainya. Nah, itulah fungsi dari sorot kinerja teratas ini guys ya. Oke, di sini kita akan mulai perbandingannya secara langsung ya. Nah, di sini untuk tampilan total aset ya, cuman si Livermodo ya yang diperlihatkan. Sementara untuk ketiga trader ini nggak diperlihatkan ya tampilan total asetnya. Nah, ini kita skip aja ya teman-teman untuk total asetnya ini. Kemudian untuk total perdagangan. Nah, untuk total perdagangan di sini si Jessica QF ini itu total perdagangannya adalah 1619 perdagangan yang udah pernah dia buka ya. Jadi selama 94 hari dia bergabung, dia udah membuka 1619 perdagangan. Ya, jadi kalau kita bagi, itu artinya dalam satu hari dia bisa membuka hingga 16 sampai 17 perdagangan. Ya, jadi cukup banyak open posisi yang dilakukan dalam satu hari. Kemudian untuk total perdagangan yang kedua itu adalah si Livermodo ya 1253 ya. Kemudian yang ketiga itu 935 dan yang terakhir adalah si Nomani Novani ini dengan 725 perdagangan. Nah, untuk yang kedua adalah hari bergabung ya. Ini udah sekilas kita bahas tadi, di mana yang paling lama bergabung di antara keempat ini adalah si Jessica QF ya dengan 94 hari. Ya, yang kedua itu si Lamborghini 84 hari, ketiga Livermodo, dan juga yang keempat Novani ya. Kemudian untuk pengikut ataupun orang yang udah memfollow mereka. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya, itu hampir-hampir mirip ya dari keempat elite trader ini, di mana rata-rata itu udah mengikuti mereka lebih dari 900 orang ya. Dan yang paling banyak itu adalah si BG Lamborghini dengan 994 orang yang udah mengikuti dia ya. Ini udah hampir 1000 ya guys ya. Kemudian di posisi kedua itu ada si Novani ini. Kemudian posisi ketiga ini. Kemudian posisi keempat adalah si Jessica QF. Nah, kemudian untuk menu ikuti ini kita skip aja ya. Kemudian untuk menu pemantau. Nah, apa sih menu pemantau ini Bang? Menu pemantau ini adalah kalau misalnya ya si elite trader ini itu diikuti ya, maka nanti dia akan bertambah jumlah pemantaunya. Jadi ini kayak wishlist ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman itu mengikuti salah satu elite trader ini, maka akan bertambah jumlah pemantaunya ya. Jadi saat ini ya untuk orang-orang yang memasukkan elite trader ini sebagai wishlist ya, itu yang paling banyak si Jessica QF ya. Jadi udah ada 10.725 orang yang memasukkan Jessica QF ini ke daftar wishlist mereka. Ya, kemudian untuk posisi kedua ini, posisi ketiga ini, dan posisi keempatnya si BG Lamborghini. Kemudian untuk artikel ini kita skip ya. Kemudian untuk rasio pembagian profit. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau kalian itu menjadi elite trader seperti mereka, maka ada yang namanya rasio pembagian profit. Apa itu rasio pembagian profit? Ya, rasio pembagian profit ini adalah profit yang diambil oleh si elite trader ini kalau misalnya mereka itu udah bisa membuat kita profit ya. Katakanlah saya ini sebagai pengikut ya teman-teman, kemudian saya mengikuti
si Jessica QF ini. Nah, ketika nanti si Jessica QF ini bisa membuat akun saya profit ya, maka dari total profit yang saya dapatkan itu ada potongan sebesar 15%-nya. Ya, katakanlah saya berhasil profit $100 nih ya, setelah saya mengikuti dia. Nah, yang saya terima profitnya itu tidak bersih $100 ya, akan dipotong 15% dari dia. Jadinya yang kita terima bersihnya itu adalah cuma 85%-nya. Nah, perhitungan rasio pembagian profitnya itu seperti itu ya guys ya. Jadi untuk pembagian profitnya itu berbeda-beda ya. Kalau si Jessica dan Livermodo ini 15%, sedangkan si Nomani Novani ini dengan Belgia Lamborghini itu rasio profitnya itu sedikit lebih besar ya, yaitu di angka 20%. Oke, kira-kira bagaimana teman-teman, udah dapat kesimpulan di antara 4 elite trader ini yang mana yang ingin kalian ikuti ya. Nah, tapi kalau kalian masih bingung, kita bisa lanjut untuk perbandingan selanjutnya ya. Jadi kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada data perdagangannya ya guys ya. Jadi kita bisa lihat dari ROI-nya ya. Kira-kira dari keempat elite trader ini itu yang mana yang ROI-nya itu paling tinggi. Nah, di sini itu langsung kelihatan ya. Yang paling tinggi itu adalah si Nomani Novani ya, dengan ROI-nya itu mencapai 18.000% ya. Wow. Padahal kalau teman-teman lihat tadi, dia itu trading baru 40 hari ya guys ya, tapi udah mencapai ROI setinggi ini. Jadi menurut saya ini cukup barbar ya teman-teman. Kalaupun kalian ingin mengikuti si Nomani Novani ini, berarti kalian harus ikuti dia dengan modal yang memang kalian siap kehilangan. Katakanlah kalian siap kehilangan 2 juta nih, ya berarti nggak masalah kalau kalian ikutin dia. Karena memang profit yang dia dapatkan itu cukup besar ya, 18.000%. Otomatis kalau nanti pun loss ya, maka lossnya itu benar-benar akan menghabiskan saldo kalian. Ya, kalian ingat aja prinsip investasi, semakin besar profit yang kalian dapatkan, maka semakin besar juga resiko yang akan kalian terima ya. Kebalikannya, semakin kecil profit yang kalian dapatkan, maka semakin kecil pula resiko yang kalian terima ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti dia ya, berarti kalian udah harus siap aja kehilangan semua modal kalian ya. Tapi kalau misalnya profit ya, profitnya sebesar ini ya. Kalian bisa mendapatkan profit hingga 18.000% ya guys ya. Oke, itu untuk ROI-nya ya. Kemudian untuk drawdown maksimum. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan ya. Apa itu drawdown maksimum ya? Drawdown maksimum ini adalah loss yang paling besar yang pernah mereka terima ya. Jadi katakanlah seperti ini ya. Si Jessica QF ini itu pernah mengalami drawdown maksimumnya 85% ya. Artinya kalau sebelumnya itu saldo dia $100, maka dia pernah kehilangan 85% dari saldo dia. Berarti saldo dia itu pernah minus $85 ya, dan pernah sisa $15 doang. Nah, itulah yang dimaksud dengan drawdown maksimum. Jadi, cara melihat drawdown maksimum ini adalah semakin kecil drawdown maksimumnya itu maka semakin baik elite tradernya ya. Makanya kenapa di sini drawdown maksimum yang paling kecil itu yang dimerahkan ya, karena memang semakin kecil drawdownnya maka semakin bagus elite tradernya ya. Makanya kalau saya pribadi ya, itu kalau dulu itu mencari elite trader atau master trader, itu saya carinya yang paling besarnya adalah 20%. Atau kalau memang ada yang lebih rendah lagi ya, katakanlah cuma 5% drawdown maksimumnya ya, ataupun cuma 10% ya, itu lebih bagus ya guys ya. Karena drawdown maksimum ini itu sangat menentukan apakah dana kita itu aman sama dia atau enggak ya. Semakin tinggi drawdown maksimumnya, maka tentu modal kita itu akan jauh lebih berbahaya ya. Jadi drawdown maksimum ini itu sangat tergantung juga dengan ROI-nya ya. Semakin tinggi ROI yang dia dapatkan dalam jangka waktu beberapa hari ya, maka tentu drawdown maksimumnya ini juga akan semakin tinggi guys. Jadi memang ROI dan drawdown maksimum ini itu sangat berkaitan. Jadi ini kembali lagi kepada kalian ya. Apakah kalian itu lebih menginginkan elite trader yang profitnya itu gila-gilaan ya, kemudian drawdownnya tinggi, atau kalian itu lebih menyukai elite trader yang ROI-nya itu biasa-biasa aja ya, nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi drawdown maksimumnya ini rendah ya, sehingga bisa mengamankan dana mereka. Nah, pilihan itu tergantung kepada masing-masing kalian ya. Kalian yang lebih tahu profil resiko kalian masing-masing. Kemudian untuk total pengikut ya, total pengikut ini adalah jumlah orang yang pernah mengikuti mereka. Nah, apa perbedaannya dengan pengikut ini ya? Pengikut ini adalah pengikut real time mereka saat ini ya. Jadi orang yang mengikuti trading mereka saat ini itu adalah 917 orang.
Sementara total pengikut ini adalah orang yang mengikuti mereka saat ini dan juga orang yang pernah mengikuti mereka. Ya, jadi ini total keseluruhan pengikut mereka yang pernah mengikuti mereka ya. Kalau yang di atas tadi itu yang real time saat ini, kalau yang total pengikut ini adalah yang pernah mengikuti mereka ya. Artinya ada sebagian total pengikut mereka ini yang saat ini itu udah nggak mengikuti mereka. Kemudian total profitnya ini adalah total profit yang udah mereka dapatkan selama mereka itu menjadi elite trader ya. Nah, kemudian untuk tingkat kemenangan ya. Tingkat kemenangan ini contoh simpelnya seperti ini ya. Katakanlah itu si Jessica ini open posisi udah 100 kali nih ya. Nah, profitnya itu 99 kali dan lossnya itu 1 kali ya, ataupun 1 kali kurang. Nah, itulah cara melihat tingkat kemenangan. Dan yang paling tinggi di antara keempat ini, rasio winnya itu adalah si Jessica QF ini ya. Kemudian untuk yang selanjutnya AUM ini udah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Asset under management ataupun total dana yang dikelola oleh si elite trader ini ya. Yang paling banyak itu adalah si Jessica QF dengan total aset under management itu mencapai 2.917.000 dolar. Ini udah saya bilang di video sebelumnya, ini kalau dirupiahkan itu mencapai 40 miliar ya guys ya. Sedangkan yang lain-lainnya itu masih di angka 1 jutaan, ini masih di angka ratusan ribu ya. Jadi berdasarkan AUM ini, si Jessica QF ini yang paling dipercaya oleh beberapa pengikut yang ada di Bitget ini ya. Kemudian untuk frekuensi perdagangan ya ataupun trading hariannya itu di sini yang paling banyak itu si Nomani Novani ya dengan 37 kali open posisi dalam satu harinya. Ya, sementara yang paling kecil itu adalah si BG Lamborghini dengan total open posisi sebanyak 23 kali saja dalam satu hari. Oke, itu dia beberapa data ya perbandingan yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat kira-kira elite trader yang mana sih yang bisa teman-teman ikuti tradingnya ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu bingung ya, ketika kalian punya beberapa elite trader yang kalian sukai ya, kalian katakanlah kalian punya 5, kalian punya 10 elite trader yang kalian sukai, tapi kalian bingung nih ya, kalian mau ikuti elite trader yang mana? Nah, kalian bisa gunakan fitur perbandingan ini ya. Kalian tinggal buka perbandingannya seperti ini, kemudian kalian tinggal tambahkan elite tradernya ya, lalu kalian tinggal cari ini kira-kira dari beberapa data ini itu mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau ya teman-teman itu bisa mendiversifikasi harta kalian ya. Diversifikasi itu maksudnya gini guys ya. Katakanlah kalian itu mau melakukan copy trading dengan modal 2.000 dolar. Nah, kalian punya 4 trader unggulan nih ya. Kalian bisa taruh 500 di sini, ya 500 di sini, 500 di sini, 500 di sini. Ya, jadi dana kalian itu nggak kalian serahkan ke satu elite trader saja, tapi kalian diversifikasikan ke 4 elite trader ya. Dan saya rasa itu jauh lebih aman daripada kalian hanya meletakkan 2.000 dolar di satu elite trader saja. Oke, demikian aja ya teman-teman video bagaimana sih cara mencari elite trader yang bagus ya, dengan cara membandingkan elite trader yang udah kita pantau sebelumnya ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang video kali ini, kalian bisa drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.